Guys, kalian pernah mikir gak pidato presiden itu ditonton bukan hanya oleh orang Indonesia, tapi pemimpin dunia, investor-investor itu nonton pidato Prabowo. Kalau pidatonya gak berkualitas, itu akan mempengaruhi kepercayaan orang lain terhadap Indonesia. Maka ada yang mengatakan Prabowo tidak suka dan nanti akan mengusir investor-investor asing. Setiap bapak pidato, kiamat pagi sehari. Antara nangis dan tawa sih gue lihat kayak gini ya. Adakah betul sebenarnya Indonesia nak bankrupt? Aku rasa kalau aku pergi Indonesia, aku akan gagal. Sebab aku tak faham duit jumlah yang besar-besar ni. 100,000, 500,000. Aku takkan faham. Aku takkan faham macam mana nak guna duit dia orang. Ringgit adalah mata uang terkuat di Asia. Kalau rupiah? Dapat apa aja 100.000 di Malaysia, ayo. Bapak Prabowo, para sahabat, setiap Bapak Prabowo pidato, kiamat maju satu hari, kata netizen tentang Bapak Prabowo pidato tentang yang tidak berpihak kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video tentang pidato Bapak Prabowo yang direaction oleh anak muda Indonesia yang mengatakan pidato Bapak Prabowo membuat kiamat maju satu hari. Macam itu para sahabat. Ini yang merupakan mata uang rupiah yang kemarin sempat tembus 18.000 para sahabat. $1. 1 ringgit mencecah sampai 4.500 dan syukur alhamdulillah sekarang sudah diunjuk rasa, didemo oleh mahasiswa, diprotes macam itu. Sekarang rupiah makin kukuh para sahabat. Bukan tak mau memviralkan, rupiah mengkukuh. Bukan setakat ada statement dekat media sosial dolar anjlok. Tidak para sahabat. Memang harus ada pengukuhan wajib bagi ekonomi Indonesia. Dan sekarang memang kukuh para sahabat. Tetapi ringgit tetap kukuh macam itu, tetap mencecah 4.000 atas macam 4.300 sekarang para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa pidato-pidato Bapak Prabowo tentang pengamat-pengamat politik tentang Bapak Prabowo di kepemimpinan Bapak Prabowo para sahabat. Kita tonton sama-sama, apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Yang nyinyir biar. Bapak Prabowo loh. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Kritik. Yang nyinyir biar. Nyinyir. Ingat ya ajaran dari guru-guru kita. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap terus. Kita berada di jalan yang benar, kita akan menuju kemenangan dan kehebatan saudara sekalian. Dolar sih nggak masalah katanya, mau 20.000, mau 25.000, mau 30.000. Kenapa ada asumsi begitu, Kang? Karena katanya asalkan asumsinya terpenuhi. Apa? Itu tadi 3 kemandirian tadi. Asal kita mandiri pangan kita tidak diimpor, seluruh kebutuhan dasar kita, kebutuhan pangan kita mulai dari beras, telur, ayam, segala macamnya termasuk juga nanti pupuknya juga itu tidak diimpor. Terus juga energinya tidak diimpor, dan juga teknologinya bahkan kita juga tidak diimpor, bahkan kita siap ekspor. Maka berapapun dolar kita kan mandiri kan katanya. Jadi nggak masalah kalaupun dolar ini. Jadi ada kecenderungan seolah-olah seperti itu. Jadi dolar dibebaskan asal kemandirian ini terjaga. Walaupun kemudian kita bertanya, sudah tercapai belum sih 3 kemandirian itu? Mandiri dari sisi pangan, kita nggak diimpor apa enggak? Dari teknologi, dari energi, gitu. Kalau kita mandiri dari sisi itu, berapapun dolar sih oke. Taruhlah misalkan dulu Tiongkok, gitu kan.
Tiongkok bahkan melakukan pelemahan nilai tukarnya karena dia sudah siap dengan berbagai dengan produknya. Dia sudah tidak impor, bahkan produk-produknya siap dijual ke luar negeri, siap ekspor. Jadi kalau nilai tukarnya melemah, maka nilai barangnya itu kan lebih murah di dunia internasional. Maka dia dilemahkan, makanya dulu ada perang nilai tukar kan. Karena kalau Tiongkok siap. Nah, pertanyaannya kepada kita sudah siap dengan itu. Gitu. Kalau kita belum siap, maka kita harus mempersiapkan sedini mungkin, secepat mungkin. Gitu. Kalau memang dolar mau disepertikan. Tapi kalau tidak, kita bisa terbayang kebutuhan impor energi kita berapa. Gitu kan. Energi kita yang lifting per harinya kan hanya 600 ya. Ribu barrel per hari. Kebutuhan kita minyak yang sudah jadi lebih dari 1,4 juta kan. Berarti kan ada gap yang cukup besar. Makanya kemudian kita paham kenapa pemerintah mencoba menggenjot sektor energi kan. Ada B50 gitu kan, kalau bisa sawit itu benar-benar bisa mensupport kebutuhan energi kita sehingga impor kita menjadi jauh lebih berkurang. Itu arahnya ke arah sana. Jadi kemandirian energi. Kalau enggak ya tadi gap kita semakin tinggi. Impor kebutuhan pangan kita, yakinkan bahwa beras kita nggak diimpor. Makanya kemudian pemerintah membuka lahan besar-besaran di Merauke sana untuk mencoba menanam padi dalam jumlah skala besar sehingga kita tidak lagi impor, malah kita ekspor. Kayaknya ada Pak Prabowo sedang di mobil. Setiap bapak pidato, kayak mau pergi sehari. Antara nangis dan tawa sih gue lihat kayak gini ya. Iya, jadi kenapa cuy? Gini, kemarin beliau ada pidato, rakyat di desa nggak pakai dolar juga kok. Ya memang nggak pakai dolar, tapi harga-harga di pasar jadi naik kalau dolar terus meninggi nih. Kami juga merasakan dampaknya begitu loh. Tiap Prabowo pidato 1000 orang Indonesia pergi ke psikolog besok. Setreo bro, kayak gini bro. Nggak, seenggaknya kalau pidato itu yang menenangkan rakyat gitu loh cuy kalau bisa. Jangan kayak, aduh ini makin, apain lu banyak bicara? Lu nggak pakai dolar juga kan? Iya memang. Tapi harga bahan pokok juga naik loh cuy. Boleh tinggal ngaruh di hidup gue. Duit lu 100k, nggak ada harga dirinya lagi. Iya lagi. Aduh, antara lucu dan sedih bro kalau udah kayak begini ya. Tapi mending kita ketawain aja dah. Mau gimana lagi coy. Yang penting kalian tetap bersuara aja dah. Bikin meme sebanyak kayak gini dah. Beliau lagi melihat ya, dolar 17.000 rupiah. WNI yang mencoba untuk tidak berkata kasar di pagi hari. Kayak kenal pria Oslo itu lagi kah bro? Iya bro. Iya bro. Rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Rakyat desa yang dimaksud, ya di desa Minecraft. Mungkin maksud dari Pak Prabowo gitu loh. Ya kita ini aja lah ya kan, kita bantu bersihin gitu loh. Bismillah komisaris. Ya jadi di desa mungkin kami pakai games gitu loh cuy. Bukan pakai dolar apa, enggak ada, pakai games. Dapat apa aja 100.000 di Malaysia. Ayo, karena aku mau Dapat bakso, 22 jadi aku ringgit, beli brokoli 83 sen. 3.30, lepas tu wortel 3.5 sen, lepas tu ada mini ball ya 2.50 sen. Sisanya aku belikan takonoi dan burger. Adakah betul sebenarnya Indonesia nak bankrupt ataupun ni adalah lebih kepada sentimen tak puas hati terhadap dasar ekonomi Pak Prabowo sahaja? Guys, pada 12 Jun 2026, Jakarta bergolak lagi apabila ratusan mahasiswa dikatakan turun ke jalanan dalam satu demonstrasi yang diberi nama Indonesia menuju bangkrut. Jadi, apa yang diorang bantah ni? Diorang bantah kenaikan harga petrol bukan berdasar subsidi, kos sara hidup yang dikatakan semakin meningkat dan beberapa program mega kerajaan yang dianggap terlalu mahal. Antara sasaran utama diorang ni adalah program makanan percuma yang dikatakan bagi manfaat kepada lebih 83 juta kanak-kanak dan juga wanita hamil. Bagi mahasiswa, kerajaan sebenarnya sedang berbelanja terlalu besar semasa kedudukan fiskal semakin tertekan akibat harga minyak dunia yang dikatakan melonjak susulan konflik Timur Tengah. Akan tetapi kalau kita tengoklah data ekonomi sebenar, cerita dia tak semudah Indonesia nak bankrupt. Indonesia sebenarnya masih merupakan ekonomi terbesar ASEAN dengan saiz ekonomi melebihi US 1.6 trilion. Kadar pertumbuhan boleh dikatakan baik iaitu sekitar 5% tahun dan nisbah hutang kerajaan sekitar 40% daripada KDNK. Dan angka ni sebenarnya
adalah jauh lebih rendah berbanding banyak negara maju yang ada nisbah hutang melebihi 80% daripada KDNK. Jadi daripada sudut kewangan negara, sebenarnya Indonesia ni masih jauh daripada kategori bankrupt lah. Apa yang tepat adalah kerajaan Indonesia sebenarnya tengah berdepan satu dilema besar antara nak terus memberikan subsidi, membiayai program kebajikan berskala besar ataupun kawal defisit fiskal supaya tak terus melebar. Jadi pada pandangan saya lah, protes ni dia lebih mencerminkan tekanan yang dirasai oleh rakyat biasa berbanding resiko sebenar negara Indonesia yang menjadi bankrupt ataupun muflis lah. Bila harga minyak naik, harga barang naik dan juga peluang pekerjaan pun akan terasa makin mencabar. Jadi rakyat akan mula persoalkan keutamaan perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Sebab tu slogan Indonesia menuju bangkrut lebih berfungsi sebagai mesej politik untuk tarik perhatian terhadap kos sara hidup berbanding gambaran sebenar keadaan ekonomi negara diorang. Akan tetapi kerajaan Pak Prabowo sebenarnya tak boleh pun memandang rendah bantahan ni sebab dia akan bagi isyarat bahawa rakyat sebenarnya semakin sensitif terhadap isu subsidi, harga barang dan penggunaan wang negara. Kalaulah perkara ni tak diurus dengan baik, tekanan politik boleh jadi lebih besar daripada tekanan fiskal itu sendiri. Sekarang Anda merasa kita sedang lepas landas atau sebaliknya kita sedang mundur? Kita lagi nunggu Pak, mau take off, nggak take off Pak. Prinsipnya itu yang saya rasakan. Dan pertanyaannya kenapa? Saya bisa tangkap poin Anda, tetapi kita tidak bisa full menyalahkan Presiden. Kecuali negara kita ganti. Ini mohon maaf nih, tanpa menyinggung kehormatan negara kita, jangan lagi menggunakan demokrasi Pancasila. Kita menggunakan ideologi Pancasila sosialis. Tangan besi, hantam seperti China. Sesimpel itu. Kenapa? Karena sekarang mau buka lahan, itu aja udah susah gitu kan. HAM. Nah, bagaimana kita sekarang bisa memerintahkan presidennya harus kuat turun ke bawah kalau sistem negaranya ataupun orang-orang di bawah menjadi resisten. Nah, ini yang dalam hal ini memang presiden memiliki tanggung jawab penuh untuk sebagai CEO-nya untuk mengatur Kalau semua. soal HAM tanyakan Budiman Sujatmiko. Ya, boleh. Beliau ini korban dari penegakan hukum yang Anda sebutkan tadi tuh, yang keras itu. Ya. Di zaman Orde Baru. Betul. Nah itu, setuju nggak beliau menggunakan Pancasila sosialisme dalam Nah, apa tadi? Sosialisme apa fasisme? Sosialis, Pak. Ya, sosialis fasisme apa sosialisme demokrat? Bentuknya kalau sosialis jangan masuk demokrasi lagi. Ya, saya nggak tahu. Ada dua hal yang berbeda ya. Iya, Ini adalah Kalau dua hal kita berbeda. dengar penjelasan Bung tadi itu, ada nada-nada Oke. seperti Cina katanya. Iya. Kalau Oke. seperti Cina itu kan kita tahu, itu bukan sosialisme, tapi dia menggunakan komunisme kan, yang tunggal. Betul. Nah, ini harus ditanyakan kepada. Nah, oleh karena itu mohon maaf nih, Karena maksud itu saya. di zaman kayak begitu kita pernah alami 32 tahun. Betul. Korbannya adalah Budiman Setuju. Sujatmiko. Oleh karena itu disclaimer-nya adalah kita tidak bisa meminta satu tunggal presiden untuk beresin semua ini dalam 1,5 tahun. Ya, apalagi dihadapkan dengan konflik yang baru saja terjadi. Ditekan luar. Artinya Anda mengakui bahwa sistem pasar bebas, kehidupan individual liberal, kehidupan politik yang liberal, itu telah menjungkir balikan bangsa ini ke titik terendah. Begitu kan? Setuju. Setuju. Oke. Kalau begitu setuju. Oke. Maka sesungguhnya ketika Anda bilang Prabowo baru pegang 1,5 tahun nih. Kalau sadar 1,5 tahun pegang kayak gitu, lalu kemudian pidato 20 Mei menyatakan ini kesalahan sistem. Punya pertanyaan baliknya. Riwayat mana saja yang menunjukkan bahwa Anda telah memperbaiki sistem. Kalau sementara DSI itu masih setengah hati. Oke, saya mau tanya ke Pak Budiman, perbaikan sistem itu sudah dilakukan. Saya Mau tambahkan tanggapin sedikit. 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia, saudara-saudara. Semua negara melihat sebenarnya Indonesia tidak terbendung. Kita sudah algoritmenya sudah ada, hitungannya sudah ada. Kalau kita pandai dan kita cerdas, 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia, saudara-saudara. Prabowo berkata 2045 ekonomi Indonesia terbesar keempat di dunia. Kenapa nggak sekarang aja? Kan sekarang ini
Bapak Prabowo itu kan sedang memimpin negara Indonesia. Kenapa nggak sekarang aja dimajukan Indonesia itu sehingga menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia? Kenapa nggak sekarang? Kenapa harus menunggu 2045? Siapa yang membagi mic ini untuk Bapak ini berpidato lain kali ya, lain kali jangan pernah bagi mic biar Bapak ini kalau berpidato tidak ngelantur. Katanya Indonesia itu adalah sumber daya alam terbesar di dunia. Kenapa ekonominya nggak besar sekarang aja? Kenapa harus menunggu tahun 2045? Mungkin sekarang bukan sumber daya alam terbesar di dunia, tapi sumber babu terbesar di dunia. Karena kan Indonesia ini adalah penghantar babu, jadi sekarang ini adalah sumber babu. Aku rasa kalau aku pergi Indonesia, aku akan gagal. Sebab aku tak faham duit jumlah yang besar-besar ni. 100,000, 500,000. Aku takkan faham. Aku takkan faham macam mana nak guna duit dia orang. Ringgit adalah mata uang terkuat di Asia. Kalau rupiah, ringgit malah menguat sekitar 0,2% terhadap dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, rupiah malah masuk sebagai salah satu dari 3 mata uang terlemah di Asia. Dalam periode yang sama, rupiah malah melemah lebih dari 1%. Artinya begini, saat ringgit naik, nilai beli orang Malaysia saat keluar negeri makin kuat. Sedangkan saat rupiah turun, biaya impor dan traveling kita jadi lebih mahal. Karena kurs bukan cuma angka di layar bank, dia menentukan harga bensin, gadget, tiket pesawat, sampai biaya sekolah ke luar negeri. Ya, nasib kita ya, paspor kita nggak kuat, mata uang juga sama. Follow for more travel talk and tips. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya pidato Pak Prabowo ini para sahabat. Banyak yang mengecam para sahabat bahwasanya Bapak Prabowo mengatakan kata Bapak Prabowo semangati para pengusaha gitu. Ini Bapak Prabowo kok gituin rakyatnya ya gitulah. Dan ada juga statement dari Bapak Prabowo yang kemarin-kemarin juga warga desa tidak memakai dolar, itu juga menjadi seorang Bapak Prabowo itu pidatonya ini didengar seluruh dunia macam itu. Bapak Prabowo pidatonya ini didengar para investor-investor macam itu. Patut sahaja kemarin itu rupiah sampai mencecah 18.000 per dolar sahabat. 18.120 perak macam itu. Dan ringgit Malaysia sempat mencecah 1 ringgit 4.500 para sahabat. Dan kemarin mahasiswa sampai bergejolak turun jalan dan kenaikan harga pertamax BBM para sahabat. Waktu itu juga mahasiswa juga ikut protes dalam masa pemprotesan Bapak Prabowo macam itu. Dan akhirnya sekarang dolar sudah mencecah yang baru-baru ini 17.700 macam itu. 17.900 kayaknya macam itu para sahabat. Sudah ada mulai penurunan. Bukan mata uang dolar yang anjlok waktu itu. Memang Indonesia harus memperbaiki macam itu. Malaysia masih aman-aman saja para sahabat. 1 ringgitnya turunnya sedikit banget. Bahkan kemarin sampai mencecah 1 ringgit 4.500. Sekarang 1 ringgitnya 4.300-an 320 macam itu, 20 perak macam itu para sahabat. Inilah Bapak Prabowo sebenarnya katanya kalau dinyatakan Indonesia itu bankrupt, tidak macam itu. Dari pengamat politik daripada dari abang daripada Malaysia pun juga mengatakan semacam itu. Indonesia juga ekonominya terbesar, tapi baru-baru ini memang Bapak Prabowo pidato-pidatonya itu tak berpihak kepada masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan setiap Bapak Prabowo berpidato, kiamat itu maju 1 hari. Macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.